Partai Gerindra kembali melakukan manuver politik setelah fraksi Gerindra walkout dari sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Pemilu. Kini Partai Gerindra keluar dari pansus hak angket KPK. Bermaknakah manuver Gerindra untuk 2019? Kapolda Metro Jaya berganti dari Irjen Muhammad Iriawan ke Irjen Idam Aziz. Kapolri menyatakan tidak ada masalah di balik pergantian Kapolda ini. Sebuah pesawat kecil tiba-tiba mendarat darurat di tengah jalan raya di kawasan Long Island, New York, Amerika Serikat. Kami juga akan menyajikan beragam informasi lainnya. Saya Andini Effendi. Dan juga saya Robert Haryanto, kami akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Inilah Prime Time News selengkapnya untuk Anda. Kami akan awal informasi pertama mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil mantan Menteri BUMN Laksamana Soekardi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Mantan Menteri BUMN Laksamana Soekardi diperiksa sebagai saksi untuk mantan Kepala BPN Syafruddin Temenggung yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Laksamana sudah 2 kali memenuhi pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus BLBI. Ia dianggap mengetahui soal mekanisme penerbitan surat keterangan lunas BLBI. Usai pemeriksaan, Laksamana menyebut pengeluaran SKL dibuat tahun 98 ketika keuangan Indonesia sedang bermasalah sehingga diambil keputusan politis. Tersangka mantan Kepala BPN Syafruddin diduga telah melakukan kong kali kong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia Syamsul Nur Salim yang diduga merugikan negara 3,7 triliun rupiah. Kuasa hukum Nazarudin Elza Syarif menggelar konferensi pers menanggapi pernyataan Yulianis, mantan anak buah kliennya M. Nazarudin. Elza Syarif menegaskan sejumlah keterangan Yulianis tidak masuk akal dan fitnah. Dalam konferensi pers di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, hari ini Elza Syarif menegaskan ia tidak pernah bertemu dengan komisioner KPK pada saat itu. Terlebih untuk membahas kasus yang melibatkan kliennya. Elza juga membantah pernyataan Yulianis dalam rapat dengan pendapat pansus hak angket KPK di DPR. Yulianis menyebut kliennya mendapatkan keistimewaan dari KPK. Elza justru menuding Yulianislah yang mendapatkan keistimewaan dari KPK. Sebab menurut Elza hingga hari ini meski sudah memeriksa berkali-kali, Yulianis tidak pernah dijadikan tersangka. Untuk itu, dalam 2 hari ke depan, Elza akan meminta KPK untuk segera menjadikan Yulianis sebagai tersangka. Nazarudin mengintimidasi saksi-saksi, mengajar keterangan saksi. Itu benar-benar nggak masuk akal loh. Karena setiap saksi diperiksa tuh hanya saksi itu dengan KPK penyidiknya. Nazarudin nggak mungkin masuk, jangankan itu. Lawyer aja nggak bisa dampingi si saksi. Gimana Nazarudin, dia di dalam tahanan, ya ampun, saya bilang. Dan itu mau dipercaya. Saya bilang mohon DPR juga nggak usah percaya kalau hal-hal yang nggak masuk akal. Yang Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala mempersilahkan Partai Amanat Nasional untuk menggunakan haknya bila ingin keluar dari koalisi pendukung pemerintah. Namun keinginan menarik diri dari pemerintah harus diputuskan langsung oleh pimpinan partai politik mengenai bersikap PAN dengan partai koalisi pemerintah dalam RUU Pemilu. JK menegaskan itu adalah demokrasi di mana setiap partai bisa saja menolak atau mendukung pemerintah. Menurut JK bisa saja terjadi sebuah partai meminta keluar dari sebuah kabinet pemerintah, namun khusus untuk PAN keputusan berada di tangan Ketua Umum Zulkifli Hasan. Kritik dari Partai Koalisi Pemerintah datang lagi untuk PAN terkait dengan perbedaan sikap dalam rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Pemilu. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais bahkan meminta PAN menarik Menteri Menpan RB Asman Abnur yang merupakan kader PAN dari Kabinet Kerja. Kita kembalikan ke PAN bagaimana? Ya, kalau memang PAN tentu menginginkan itu, pemerintah kan tidak bisa menahan. Hal itu etis ya Pak? Oh ya bisa saja. Bisa saja, kalau partai yang bersangkutan ingin keluar bisa saja. Tapi itu bukan Pak Amin, harus Ketua Umum, Sekjen.
Presiden Joko Widodo membantah tudingan jika PAN tidak diikut-sertakan dalam rapat partai koalisi di Istana. Presiden Jokowi mengaku mengundang seluruh partai pendukung pemerintah dalam rapat tersebut, namun PAN tidak hadir dalam pertemuan dengan alasan tidak mendapatkan undangan rapat. Presiden juga mengomentari sikap PAN yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Tidak sejalan dengan pemerintah seperti apa, Pak? Apanya? Kita baik-baik saja kok, baik-baik saja, kita baik-baik saja. Kita baik-baik saja kok, baik-baik saja, kita baik-baik saja. Tidak hanya PAN yang tengah menjadi sorotan, manuver Gerindra pun juga menarik perhatian. Pansus Hak Angket DPR untuk KPK menyatakan tidak terganggu atas sikap fraksi Partai Gerindra yang keluar dari Pansus. Panitia khusus Hak Angket DPR RI untuk KPK hingga kini terus menjalankan tugasnya melakukan penyelidikan terkait dengan kinerja KPK. Kegiatan dan agenda Pansus Angket KPK ini tidak terganggu atas sikap fraksi Partai Gerindra DPR RI yang keluar dari Pansus Angket KPK. Saya menganggap bahwa setiap fraksi itu bebas bersikap. Tetapi kalau dianggap itu adalah tidak berkomunikasi, itu tidak benar. Tentu saja itu adalah komunikasi setelah kita lakukan dengan semuanya. Dan rapat-rapat kita adakan juga apakah rapat itu adalah rapat internal ataupun rapat terbatas. Pansus selalu kita lakukan dan dengan mengundang semua anggota Pansus. Sebelumnya, fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan sikap keluar dari Pansus Hak Angket DPR untuk KPK dengan alasan ada indikasi pelemahan KPK. Dalam perjalanannya setelah kami melakukan evaluasi, mendapatkan laporan dari anggota hak angket dan juga kita mengikuti perkembangan, kami memutuskan untuk keluar dari angket KPK karena kita merasa bahwa ada kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk melemahkan lembaga KPK. Sikap fraksi Partai Gerindra yang keluar dari Pansus Angket dianggap sebagai manuver menuju Pilpres 2019. Isu pelemahan KPK dinilai digunakan untuk pencitraan. Kalau strategi politik sih silakan aja, tapi kan ini kan aturan main dan tatip yang berlaku di DPR bahwa ketika suatu pansus dibentuk, ya pansus itu jalan untuk menjalankan tugasnya gitu. Bahwa kalau tidak setuju dengan substansi dari pansus itu dibicarakan di dalam pansus. Manuver politik itu adalah ada di dalam pansus itu gitu, bukan keluar dari pansus itu gitu. Pansus Angket DPR untuk KPK yang terdiri atas 6 fraksi yakni Golkar, PDIP, Nasdem, Hanura, P3, dan PAN terus menggelar sidang penyelidikan secara maraton. Hampir setiap hari Pansus mengundang lembaga, pakar hingga pihak-pihak terkait yang bersinggungan langsung dengan KPK. Termasuk keterangan dari Yulianis yang membuka dugaan penyimpangan yang diduga dilakukan KPK. Tim Liputan Metro TV. Untuk membahas tentang manuver politik Partai Gerindra dan juga PAN sudah bergabung bersama kami di sini pengamat politik Mas Boni Hargens. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Anda melihat langkah dari Gerindra yang awalnya sempat walk out, kemudian gabung Pansus, akhirnya menarik diri dari Pansus. Seperti apa? Ya, saya kira Gerindra terlalu penuh dengan pertimbangan. Di satu sisi dia mau main aman, tidak mau diberi kesan sebagai partai yang terlalu frontal sebagai oposisi. Tetapi di sisi lain dia melihat ada peluang bahwa situasi ini bisa berbalik. Kemungkinan kelompok oposisi memperoleh dukungan yang kuat secara politik. Sehingga pemerintah akan tersudut. Nah, saya kira hitungan-hitungan inilah yang membuat kemudian Gerindra tidak punya sikap yang konsisten. Karena kan pertarungan terbesar soal threshold di dalam pembahasan undang-undang pemilu ini menentukan sesuatu yang sangat besar di Pilpres. Yaitu bukan hanya berapa kandidat yang akan boleh maju, tetapi soal kemungkinan siapa yang menang. Karena kalau thresholdnya dihilangkan, tentu saja orang seperti Pak Rizik Syihab bisa menjadi calon presiden. Tapi kalau thresholdnya 20 atau 25%, tentu saja hanya maksimal 3 calon. Dari konstelasi partai politik bahkan hanya ada 2 calon. Tapi dengan perubahan sikap ini apakah menarik simpati justru publik begitu? Justru itu perubahan sikap Gerindra. Gerindra ini kan dalam isu soal pluralisme agak berpihak ke pemerintah.
Meskipun dalam Pilkada Jakarta kita tahu yang dimenangkan oleh isu anti pluralisme itu adalah kelompoknya Partai Gerindra. Tetapi secara prinsipil Partai Gerindra pro terhadap nasionalisme, pluralisme dan sebagainya. Sehingga tidak mau diberi kesan partai ini anti pluralisme. Sehingga agak pro ke pemerintah dalam isu itu. Tetapi dalam isu praktis seperti threshold ini ada dilema. Karena apa? Di kubu oposisi juga tidak bersatu. Di sana ada Demokrat yang posisinya tidak bisa harmonis, tidak bisa mesra dengan Gerindra. Ini soal historis para pemimpinnya. Dan juga posisi PKS misalnya yang dilematis. Partai seperti Gerindra bisa saja secara pragmatis membangun koalisi dengan PKS ya dalam situasi tertentu, tetapi secara prinsipil mereka berbeda. Karena PKS akan lebih akrab atau mungkin lebih mudah kecewa dengan HTI dibubarkan misalnya ketimbang Gerindra ya, dan sebagainya. Artinya bahwa pertimbangan-pertimbangan ideologis dan situasional ini cukup rumit, sehingga saya menilai wajar kalau Gerindra akhirnya tidak konsisten dan berubah-ubah. Berubah tentang hak angket KPK ini begitu, tapi menarik simpati publik atau tidak dengan adanya dia keluar dari pansus angket KPK ini? Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.